Hai. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya kita balik lagi sama aku. Kali ini aku bakal bahas apa itu start developer. Di sebelum itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nah, halo teman-teman semua, kenalin aku Haifal Anca Pratama dengan ibu juga dari nama 5 dari fraksi PUM kelas A dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Farmasi Universitas Trisakti. Dan pada materi ini kita akan belajar yaitu mengenal motor induksi dan juga start delta. Nah, oke, kita langsung aja ya. Bagaimana motor induksi ini bekerja? Nah, yang pertama, itu stator diberi listrik 3 fasa. Ketika kumparan atau gundukan pada stator dialiri listrik AC 3 fasa, stator ini akan timbul medan magnet yang akan berputar di sekitar stator. Kemudian nomor 2 itu induksi pada rotor. Medan magnet putar dari stator ini akan memotong batang-batang konduktor pada rotor sesuai teori Faraday. Peristiwa ini menginduksikan tegangan GGL pada rotor. Nomor 3 itu adalah timbul arus dan medan magnet rotor. Karena rotor merupakan rangkaian tertutup, tegangan induksi tadi akan menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian akan membagikan medan magnet mengirim. Yang keempat adalah terjadinya torsi atau gaya putar. Karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor. Interaksi inilah yang menghasilkan torsi, gaya putar, yang membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet. Tentu itu semua dengan catatan rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Karena inilah perbedaan kecepatan ini disebut slip. Dan slip inilah yang memastikan voltage induksi. Tentu di dalam motor induksi itu banyak sekali komponen-komponen yang terlibat. Di antara motor induksi ini itu ada 3 bagian utama. Yang pertama ada stator sendiri atau yang bagian diam. Inti stator ini terbuat dari lapisan-lapisan plat baja silikon untuk mengurangi rugi. Kemudian ada belitan atau kumparan stator, yaitu kawat tembaga yang dililitkan pada slot inti dari stator. Fungsinya untuk menciptakan medan magnet putar ketika dialiri listrik 3 fasa. Kemudian bagian yang kedua itu ada rotor atau bagian yang berputar. Inti dari rotor ini sendiri pengertiannya adalah bagian yang berputar di dalam stator. Kemudian ada batang konduktor yang terbuat dari aluminium atau tembaga yang dipasang di dalam rotor. Ada jenis squirrel cage atau rotor sangkar tupai. Batang-batang ini dihubung singkat di kedua ujungnya oleh M-rings. Kemudian bagian 3 yang tidak kalah penting itu adalah terminal box atau terminal. Titik koneksi antara sumber listrik dengan belitan motor. Dan disinilah ujung-ujung belitan motor yang biasanya 6 terminal U1, I1, W1, dan U2, I2, W2 dikeluarkan untuk disambungkan ke sumber listrik, baik dalam konfigurasi start maupun di load. Alasan penggunaan star delta dibandingin dol ini sendiri. Tentu masalah starting pada motor langsung atau dol itu saat pertama kali dihidupkan, motor akan menginduksi atau menarik arus yang sangat-sangat tinggi. Bisa mencapai 6 hingga 8 kali arus nominalnya. Atau arus saat beban timbul. Arus kejut ini disebut arus start. Dan tentu itu akan mengakibatkan dampak yang buruk. Antara lain dampak buruk arus start yang tinggi
Ada yang pertama, itu adalah penurunan tegangan atau voltage drop, yaitu menyebabkan tegangan pada jaringan listrik turun sesaat. Nah, tentu ini dapat mengganggu peralatan elektronik lain. Kemudian, kedua ada stres mekanis, yaitu menimbulkan hentakan torsi yang keras pada motor dan beban mekanismenya, yang itu berakibat pada memperpendek umur komponen. Kemudian yang ketiga ada biaya listrik. Tentu, karena lonjakan arus tersebut itu dapat dikenakan denda oleh penyedia listrik jika menyebabkan gangguan pada jaringan. Solusinya dari permasalahan tadi adalah start delta starter. Start delta adalah metode reduce voltage starting, yaitu menjalankan motor dengan tegangan rendah. Tujuan utamanya itu mengurangi arus yang tinggi. Dengan rangkaian start delta, arus start biasa bisa ditekan hingga menjadi sekitar 1/3 dari arus start jika menggunakan dol. Yang tentu ini membuat proses start motor menjadi lebih halus, aman untuk jaringan, dan tentu mengurangi stres mekanik. Oke, kita lanjut ke alur rangkaian dari start delta ini. Untuk rangkaian delta, rangkaian daya menggunakan 3 kontaktor utama untuk mengubah koneksi bilitan motor. Kontaktor pertama itu disebut kontak utama atau kontaktor main. Yang kemudian kontaktor kedua ada kontaktor start dan yang ketiga yaitu adalah kontaktor delta. Untuk proses kerjanya sendiri itu yang pertama ada tahap start atau koneksi start. Kontaktor K1 dan K2 aktif atau kontak utama dan kontak start aktif. Jika arus listrik dari sumber masuk melalui K1 ke terminal motor U1 V1 W1, kontaktor 2 K2 menghubung singkat terminal ujung belitan U2 V2 W2 yang tentu membentuk titik netral. Kemudian motor berputar dengan tegangan dan torsi yang lebih rendah. Kemudian tahap 2 yaitu tahap run atau koneksi delta. Setelah beberapa detik, ini diatur oleh timer, kontaktor K2 atau kontaktor start akan mati. Sesaat kemudian, kontaktor 3 atau kontaktor delta akan aktif. Tentu dengan catatan kontaktor utama atau main tetap aktif. Saat kontaktor K3 menghubungkan terminal U2 ke V1, V2 ke W1, W2 ke U1, itu tentu akan mengubah koneksi belitan menjadi delta. Ini motor akan berjalan dengan tegangan penuh dan menghasilkan torsi dengan nominalnya. Oke, kemudian urutan logika kontrolnya yang pertama itu adalah tombol start ditekan. Arus akan mengalir untuk mengaktifkan coil kontaktor utama K1 dan timer. Dan secara bergantian, arus juga akan mengaktifkan coil kontaktor start atau K2 melalui kontak NC dan normally close dari kontaktor delta. Dan ini disebut interlock atau saling mengunci untuk keamanan. Jadi, saat K2 dinyalakan, dia akan eh, memastikan agar kontak K3, kontaktor delta itu tidak bisa menyala. Dan begitu pun sebaliknya. Jika kontaktor K3 menyala, dia akan memastikan bahwa kontaktor start atau K2 tidak akan menyala. Kemudian, nomor 2, motor akan berjalan dengan mode start. Jika motor mulai berputar dan timer mulai menghitung mundur, kita akan lanjut ke poin 3, yaitu timer mencapai set point. Ketika kontak timer akan berubah kondisi, kontak NC timer yang terhubung ke coil K2 akan terbuka. Hingga kontaktor start atau K2 akan mati. Dan kontak NO timer akan tertutup, mengalirkan arus untuk mengaktifkan coil kontaktor delta K3. Tentu, motor akan berjalan dalam mode delta.
Di motor sekarang akan berjalan pada kecepatan dan daya penuh hingga tombol stop ditekan atau terjadi overload. Dan untuk penjelasan dari Star Delta kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haikal Andika pamit undur diri dan kita akan lanjut ke simulasinya menggunakan Simulink. Oke. Halo teman-teman, kali ini kita rangkaiannya kita bakal langsung simulasiin bagaimana sih rangkaian Star Delta itu bekerja. Jadi sebelum itu, di sini aku mau kenalin ini adalah sumber fasanya. Kemudian ini adalah MCP3 base yang digunakan buat pengaman dari si motor ini sendiri. Kemudian ini ada Tor dan ini adalah kontak eh, auxiliary dari kontaktor di kontak uh, utama atau main kontak. Kemudian di sini ada star delta, kontak star delta, dan di sini adalah kontak dari ini kontak delta dan ini adalah kontak star. Jadi di rangkaian star delta ini kita butuh tiga kontaktor. Kemudian ini adalah motor. Dan untuk rangkaian ini seperti ini. Nah, nanti di W2 ini nyambung ke sini. Nah, untuk ini memang rangkaian star delta itu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke sistem kontrolnya. Dan ini buat sistem kontrolnya kita juga pakai MCB. Kita pakai MCB dua pasa. Yang satu adalah buat pasa, yang satu buat drum. Nah, MCB ini nyambung ke ini emergency. Kemudian ini kontak dari Tor sendiri. Ini ada kontak dari stop. Dan ini adalah star. Gitu kan. Ini star. Ini adalah kontak main atau kontak utama. Ini ada T1. Ini buat timer karena di sini kita gunain timer. Jadi sebelum aku jelasin, sebelum aku mulai aku bakal jelasin untuk sistem kerjanya. Jadi pada saat tombol start ditekan, kontak akan menghitung 5 detik. Nah, pada saat sebelum 5 detik itu sampai ke 5 detik itu bakal diisi sama si start. Nah, gunanya tentu untuk meredam lonjakan arus. Kemudian setelah 5 detik itu bakal lanjut ke eh, kontak delta. Ya, itu sebentar aja dan kemudian lanjut ke kontak main yang utama. Oke, kita mungkin langsung mulai aja ke videonya. Kita akan simulasi. Pertama kita MCB-nya kita nyalain, dan kita nyalain. Nah, ini indikator merah yang berarti rangkaian ini mati, tapi sudah terisi arus. Ini kita pencet. Nah, ini dia selama 5 detik menghitung, kemudian pindah ke sini. Nah, dia akan nyala. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi eh ketik di start itu 5 detik, kemudian pindah ke delta, pindah ke delta, kemudian ke main pertama. Kita coba untuk emergency. Jadi ketika emergency ditekan, ini lampu ini nggak bakal nyala apa-apa. Nah, ini ketika emergency ditekan, ini merah. Oke, kita coba yang tor ya. Jadi ketika nyala, semisal, bentar, ini di sini ada waktunya 1, 0, jadi bakal pindah, bakal kayak gini. Nah, untuk store-nya sendiri, misal, ya kan ada kuning. Kuning yang artinya ini adalah lonjakan arus. Bagaimana eh, buat brand ini tentu dari pengertiannya kita tekan. Kemudian kita perbaiki untuk motornya sendiri. Kita, ini sudah nyalain, ini sudah normal dan kita mulai lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk praktikum MML kali ini cukup segitu. Saya Ika Langkah pertama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.